Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berikan kemudahan ya. Allah masih berikan umur panjang. Allah masih berikan motivasi ya, semangat, keinginan, kemauan ya, untuk terus belajar ya, walaupun via online ya, untuk mempelajari kembali, untuk memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Baik, kembali lagi berjumpa dalam forum ngaji tahsin pekanan ya, yaitu forum bedah tajwid. Seperti biasanya nanti akan saya contohkan bacaannya, kemudian saya bedah tajwidnya, ya. Setelah itu saya contohkan kembali bacaannya. Ketika ada pertanyaan ya dipersilahkan, ketika ingin berpartisipasi di dalam membaca juga diperbolehkan. Ketika tidak ada, ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai waktunya habis. Baik, langsung saja kita mulakan. Kemarin terakhir sudah sampai di surah Asy-Syarah ya, atau Al-Insyirah ayat 4. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang kelima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Ayatnya pendek ya. Fa inna. Di sini di ayat 5 diawali dengan huruf fa ya. Huruf fa itu huruf yang tipis ya. Huruf yang tipis ya, sehingga dia dibaca tipis saja. Jangan dibaca dengan fa fa ya. Fa inna kayak gitu ya. Sehingga itu kurang pas ya. Ketika dia huruf tipis, maka tipiskan ya, tipiskan ya, sehingga sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Dan jangan sampai huruf fa ini berubah menjadi p ya, sehingga terbaca pa, karena ada beberapa sahabat kita yang logatnya huruf fa itu berubah menjadi pa. Kemudian selanjutnya adalah hamzah. Hamzah setelah fa, dia hamzah juga huruf yang tipis ya. Maka pastikan dia terbaca dengan i, bukan i, tapi i ya. Dan juga jangan menjadi yang seringkali adalah terbaca imalah. Nah, terbaca imalah atau miring fa'inna itu juga tidak diperkenankan karena memang di situ tidak ada imalahnya, tetapi murni kasroh ya. Kasroh bunyi i, maka sempurnakan i i ya. Dan yang eh, sering terjadi adalah jangan sampai terayun ya. Nah, terayun. Nah, jangan sampai terayun. Ini banyak sekali kejadian ya. Baik yang sudah lama bertalaki
ataupun yang baru ya. Seringkali fainna. Maka pastikan hamzahnya ya tahqiq kok ya jelas ya sesuai dengan sifat-sifatnya dan tidak menambahkan sifat yang tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah nun. Nun yang bertasdid. Ya, nun yang bertasdid ya. Tasdid ya, tasdid bukan tasjid ya. Masih banyak sekali yang membaca dengan nun tasjid ya. Pakainya jim ya. Harusnya pakainya adalah huruf dal. Nun yang bertasdid ya, dia gunnahnya ya sempurna ya karena memang nun dia dari al khayshum rongga hidung yang mana di situ muncul ya, suara gunnah. Apalagi ini nunnya bertasdid ya. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara menunaikannya gimana ya? Tunaikan gunnahnya dengan sempurna ya. Masukkan rongga hidung, kemudian ditahan ya 3 harokat. Ditahan dulu 3 harokat. Inna, inna, gitu ya. Jadi ditahan dulu 3 harokat kemudian masuk ke harokat fathahnya. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Dari sekian banyak mendampingi talaki seringkali inilah gunnah yang sering kali diabaikan. Fa inna ma'al innal ladzina ya. Nah itu kurang tepat ya, kurang sesuai. Kemudian pastikan nunnya ini pendek ya, pendek. Karena terkadang maksudnya bagus ya ingin menyempurnakan gunnah, tapi ternyata efeknya huruf setelah gunnah selesai terbaca panjang. Fa inna ma'a. Kemudian selanjutnya huruf mim ya, huruf mim. Ma. Huruf mim ada di eh, bibir sini ya. Nah, bersama dengan huruf ba, ma, ma, amma, immi, ummu. Mim juga hurufnya tipis ya. Maka pastikan dibaca dengan ma, bukan me. Tapi cukup ma, ma, mi, mu, am, im. Nah, ketika sukun itu juga jangan am, im. Ya, ini juga masih banyak yang membaca dengan seperti itu ketika berjumpa dengan mim sukun ya. Tawasudnya hilang. Nah, tapi di sini mimnya berharokat. Sehingga kita tidak membahas mim sukun. Mimnya berharokat, ma, fathah, maka dibaca tipis saja. Kemudian huruf setelahnya yaitu huruf ain ya. Ma'a. Ain ada di sini ya. Tengah lidah. Tengah lidah. Tenggorokan bagian tengah. Dan ingat tidak perlu diberikan penekanan yang berlebihan ketika mengucapkan huruf huruf ain ya. Cukup dengan i, u ya. Tidak perlu sampai i, u, ma'a ya. Fa inna ma'al usri. Itu kalau kata Syekh Aiman ya atau kata beberapa guru kami ya, itu takalluf ya. Memberatkan ya. Memberatkan seseorang yang membaca Al-Quran. Nanti kalau di dalam satu halaman terdapat banyak huruf ain, dia baru membaca 2 halaman, sudah capek semua ya. Urat-uratnya sudah lelah. Dan tidak seperti itu yang kita harapkan. Jadi dengan kita belajar tajwid itu harusnya kita membaca Al-Quran dengan lebih ringan. Karena memang sebagian besar huruf-huruf Al-Quran itu sifatnya adalah ismat. Ya. Nah, sifatnya adalah ismat.
Nah, ada yang idlak, ada yang ismat, begitu kan. Nah, apa itu ismat? Ya, ismat itu kan sesuatu huruf yang dia itu tidak berada di ujung-ujung ya. Karena kan yang idlak itu hanya firomin dub ya, fa, ro, min, lam, nun, ro. Nah, yang lainnya itu ismat semua. Dan ismat itu cenderung hurufnya lebih halus ya. Cenderung hurufnya lebih halus. Sehingga ini menandakan sebuah hikmah bahwasanya membaca huruf Al-Quran itu ya lembut saja. Tunaikan sifat-sifat aslinya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang kuat dikuatkan, yang lemah dilemahkan, yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan, yang jelas dijelaskan, gitu ya. Yang mungkin harus ditahfif atau diringankan ya diringankan ya. Jadi jangan dibalik-balik, tapi disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Itulah cara membaca Al-Quran yang eh, tepat ya, gitu. Kemudian lanjut ke huruf berikutnya. Ya, di sini ada lam takrif. Ya, ada lam takrif. Lam takrif yaitu lam Qamariyah ya. Iya, ya, lam Qamariyah. Sehingga karena dia lam Qamariyah, maka cara membacanya adalah dengan cara izhar. Sehingga kadang disebut juga dengan izhar Qamari. Izhar Qamari. Maka agar dia dibaca dengan cara izhar, pastikan syarat-syarat izharnya itu tertunaikan. Ya, syarat-syarat izharnya tertunaikan. Apa syaratnya? Seperti yang difahami bersama bahwasanya izhar itu dibaca dengan jelas, ya, jelas. Tetapi ingat, ya, jelasnya itu ya tidak asal jelas ya, tetapi jelasnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah itu? Ya, yaitu yang pertama adalah jelas hurufnya, ya, jelas hurufnya. Yang kedua adalah jelas sifat-sifatnya. Nah, maka perlu diperhatikan di sini ada huruf lam, ya, lam yang sukun. Ketika kita ingin membaca lam komariah dengan cara izhar, maka pastikan kita memahami tempat keluar dari huruf lam dan tempat dan juga sifat-sifat lazimah dari huruf lam. Nah, maka eh, al lam sukun ada di ujung lidah langit-langit depan ya, atau di buku yang lain ke sisi lidah bagian depan ya, nggak ada masalah ya. Kemudian sifatnya dia jadi pastikan ujung lidahnya nempel di langit-langit depan ketika sukun al, bukan ar. Nah, kalau ar dia jadi ro. Kalau af, nah dia berarti nempelnya ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah sifatnya jelas ya. Dari sekian banyak sifat ya, saya sebutkan satu saja sifat yang dominan di sini dalam ketika dalam kondisi sukun ya, yaitu sifat tawasud at-tawasud. Nah, sifat tawasud atau terkadang di kitab-kitab yang lain menyebutkan dengan istilah bainiyah. Nah, maka izhar itu adalah ya membaca dengan jelas hurufnya dan menunaikan dengan jelas sifat-sifatnya. Nah, bainiyah itu bukan tertahan ya, bukan juga mengalir, tetapi dia di antara keduanya. Maka jangan sampai terbaca dengan ma'al usri. Ma'al usri.
Nah, kalau dibaca seperti itu, nah ini tanpa sadar kita sudah merubah sifat tawasud dari huruf lam menjadi syiddah. Dan itu kalau dirasakan ya, itu berat sebenarnya berat ya. Membaca begitu nanti bertemu dengan izhar yang banyak di dalam satu halaman, ya, capek sendiri ya. Karena dengan menekan seperti itu, kita mengeluarkan energi yang berlebih. Nah, maka ya jangan begitu ya. Kembalikan kepada hurufnya. Insya Allah ketika membaca lebih ringan dan lebih tepat. Nah, ringan dan tepat itu lebih baik daripada diberatkan tetapi justru malah keliru atau kurang tepat. Baik, selanjutnya huruf ain lagi ya. Ain tadi sudah, pastikan ringan saja ya. Kemudian setelahnya yaitu huruf sin, sin yang sukun. Dia juga punya sifat salah satunya adalah rokhawah. Ya. Ada juga sofir. Ya. Maka pastikan ketika membaca sin dalam kondisi sukun, itu rokhawahnya tertunaikan dengan sempurna. Karena masih banyak yang membaca dengan ma'al usri, usri yusra, usri yusra. Kalau membaca seperti itu terjadi ikhtilas ya, ikhtilas. Apa itu ikhtilas ya? Ikhtilas itu adalah percepatan bacaan ya. Percepatan bacaan di tengah-tengah lafaz. Dan ini enggak diperbolehkan. Ya, karena memang tidak ada kaidah ikhtilas. Ikhtilas hanya ada di sedikit tempat saja, tidak di setiap tempat. Maka ketika tidak ada kaidahnya, ya jangan ditunaikan, ya jangan diamalkan. Maka biar sempurna, ya tunaikan saja sifat lazimah dari huruf sin, us, ya as, is, us, ya. Jadi alirkan saja dengan los, alirkan dengan ya loskan saja seperti itu. Jangan ditahan karena kalau ditahan nanti juga kemungkinan akan muncul sifat yang lain yang tidak ada yaitu qalqalah, us, usra, usri. Nah, begitu. Maka solusinya adalah kembalikan ke sifat defaultnya. Rokhawahnya tunaikan dengan baik. Insya Allah juga bagus bacaannya. Bahkan tidak perlu belajar lagu-lagu ya. Kalau kata Ustaz Adidat seperti itu. Baik, lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf ro. Huruf ro yang berbaris fathah. Berbaris kasroh. Huruf ro yang berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan tarqiq ya atau dengan tipis ri ya. Bukan ri tetapi ri. Pangkalnya nggak usah naik, kemudian punggung lidah yang sebelah dalam juga tidak perlu disentuhkan ke langit-langit, cukup punggung lidah yang bagian depan saja. Maka insya Allah nanti bunyinya akan tipis. Begitu. Ya, kalau yang tipis insya Allah gampang ya. Nah, nanti kalau bertemu rok yang tebal, nah ini biasanya butuh penyesuaian tambahan. Kemudian huruf berikutnya yaitu ya. Ya. Yus. Ya tipis ya. Ya di tengah lidah sini ya. Nggak kelihatan ya. Tengah lidah langit-langit atas. Jadi tengah lidahnya itu mendekat ke langit-langit atas, tetapi belum sampai nyentuh ya. Bisa dirasakan, ai, nggak nyentuh ya. Kalau nggak nyentuh, nah ini kadang muncul pertanyaan. Katanya ya itu
tempat keluarnya adalah tengah lidah, langit-langit atas. Tapi kenapa kok nggak nyentuh? Nggak nyentuh kok dimasukkan ke dalam situ ya. Kalau jim dia nyentuh aja. Nah, itu dia nyentuh kerasa. Kalau apa namanya? Ya kan nggak nyentuh ya. Nah, maka perlu difahami ya, bahwasanya yang menyentuh tidak selalu organnya ya. Bisa juga apa namanya? Suaranya. Nah, ketika tengah lidahnya diarahkan menuju langit-langit, ketika dia belum menyentuh, ada udara lewat, udara itu kemudian menyentuh langit-langit atas, sehingga berbunyi suara huruf ya. Nah, gitu. Ya, dan dia di situ hurufnya tipis, ya. Jadi tipiskan saja, ya. Jangan dibaca dengan tebal, jangan ya, you. Dulu ada ya, pernah saya ceritakan belum saya lupa. Sepertinya sudah ya. Ketika ngisi one day training ya di apa namanya di tempat tertentu ya. Itu ada yang menanyakan atau bukan tanya sih ya, protes begitu ya. Bapak-bapak ya sudah agak tua begitu ya. Kemudian protes, Ustadz kalau huruf ya itu yang benar bukan ya, tetapi ya begitu. Nah, kemudian saya tanyakan ke beliau itu, kenapa kok bisa begitu Pak? Ya kalau iya itu kan lebih mantap suaranya, ya. Lebih gagah gitu kan. Misalkan memanggil dalam Al-Quran, ya Adam, lebih mantap begitu kan. Tapi kalau ya Adam, nah itu kok kayak nggak mantap gitu kan. Nah, kemudian saya sampaikan, ya membaca Al-Quran itu bukan atas kemantapan pribadi masing-masing ya, tapi dia sudah ada kaidah, sudah ada aturan, maka ya ikuti saja. Jadi tidak berdasarkan persepsi dari pribadi masing-masing. Kalau nanti berdasar persepsi pribadi masing-masing, ya repot juga nanti ya. Semua punya persepsi yang menurut dirinya baik. Padahal ya menurut orang lain belum tentu baik. Maka jangan disandarkan kepada persepsi pribadi, tapi disandarkan kepada hasil talaki ya, hasil talaki yang kita dapatkan dari guru kita yang mungkin. Ya, guru kita yang mungkin. Karena ya mohon maaf ya sekarang juga banyak sekali guru-guru yang eh, bisa dikatakan belum mungkin ya. Tapi yang mungkin juga sudah banyak. Jadi ya kita ini aja ya. Pintar-pintar menyeleksi, memilih dan memilah guru ketika hendak bertalaki. Kemudian selanjutnya di sini ada huruf sin tadi sudah ya. Sin sukun tunaikan rokhawahnya ya biar tidak terjadi kolkolah di situ. Kemudian huruf yang terakhir di ayat yang kelima yaitu adalah huruf ro. Nah, kalau yang tadi di di sini ya apa namanya di sini itu kasroh maka dia dibaca dengan tipis. Maka sini dia fathah sehingga roknya dibaca dengan tafkhim atau tebal ya. Sehingga rok yang berbaris fathah itu mempunyai sifat aridah yaitu sifat tafkhim. Dia dibaca dengan tebal. Caranya bagaimana ya? Pangkal lidahnya angkat, punggung lidah bagian belakang juga tempelkan ke langit-langit bagian depan. Nanti akan muncul suara huruf ro yang menebal. Ro, ro, ar, ar, ro. Nah, gitu ya. Bukan ro ya. Apalagi sampai monyong begini ya. Ro. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Ya, karena monyong itu untuk harokat dhammah. Ya, fathah dia tidak monyong. Ya, rumus vokal itu kalau di pembukaan ya di bab pertama di kelas intensif itu disampaikan terkait
rumus dasar, rumus vokal, karena itu menjadi panduan pokok. Kalau rumus vokalnya beda, mending cari guru yang lain. Karena rumus vokal itu dia paten ya, dia sudah paten. Fathah membuka mulut, kasrah menurunkan rahang, dhammah memonyongkan bibir. Nah, itu sudah paten itu. Nah, kalau ada guru yang kemudian mengajarkan huruf-huruf yang seperti huruf ro, huruf sod, dan lain sebagainya, kemudian meminta untuk monyong, ya sudah mending cari guru yang lain. Karena rumus vokalnya sudah tidak sesuai. Ini penting ya sekali, karena itmamul harokat itu menjadi bagian penting untuk untuk menyempurnakan pengucapan huruf-huruf yang kita ucapkan saat membaca Al-Quran. Jadi roknya dibaca tebal 2 rokat. Ya mad ro, ro. Nah, itu ayat 5. Baik, saya contohkan ya sekali lagi ya di ayat 5. Nanti kalau ada yang mau membaca dipersilahkan atau bertanya boleh. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi cukup seperti itu ya, kurang lebihnya. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat yang Ya. ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Silakan Pak. ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, seperti itu. Sudah cukup, Pak. Ya. Yang lain ada? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ayat yang ke berapa? 6 ya. Nah, ini pengulangan ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi ini pengulangan dari ayat yang kelima. Yang pertama yaitu adalah inna ya. Inna di ayat yang ke-6. Ada huruf hamzah di situ. Ingat ya, ini huruf hamzah ya. Karena beberapa masih bingung membedakan ya, mana alif ya, mana alif, mana hamzah. Itu masih bingung membedakan dua huruf itu. Cara paling mudah ya ketika dia ada seperti alif kok dia bisa berharokat, bisa dipastikan itu adalah hamzah. Tapi kalau dia tidak bisa berharokat, maka ya dipastikan dia bukan hamzah tetapi alif ya. Misal ini gitu. Sama bentuknya ya, tapi ini kan nggak bisa diharokati, maka ini adalah alif. Sedangkan ini dia bisa berharokat kasroh, maka dia adalah hamzah. Hamzahnya kasroh ya, kasroh i, maka pastikan bunyinya i, bukan e ya, bukan e, tapi i. Inna, ya. Inna, bukan inna. Nah, kita sering ya tanpa sadar mengucapkan harokat kasroh itu dengan miring ya. Inna. Ya. Misal namanya sutris menjadi sutris ya. Atau saya ya sulis menjadi sulis dan wadih menjadi wadih. Itu sudah menjadi hal yang biasa, lumrah. Ya kalau itu sekedar nama ya ataupun ketika sedang bercakap-cakap ya.
bukan dalam konteks membaca Al-Quran, ya dipersilahkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau itu sudah di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ini perlu diperhatikan. Karena seperti itu masuk dalam kategori lahan, ya, atau kesalahan. Lahan, walaupun dia lahannya khafi, ya, kesalahan yang ringan. Tapi ya walaupun ringan, ya jangan diremehkan. Orang-orang yang sering meremehkan hal-hal yang ringan, nanti suatu saat dia akan dengan mudahnya meremehkan hal-hal yang lebih besar. Maka dimulai dari yang menjaga dari hal-hal kesalahan yang ringan. Termasuk di sini ya, nun yang bertasydid ini juga kalau tidak ditunaikan tasydidnya itu masuk dalam kesalahan yang ringan. Dan ini sesuatu yang paling banyak diabaikan oleh para pembaca Al-Quran, yaitu mengabaikan tasydid dengan tidak menyempurnakannya. Nah, sehingga ya semoga kita dan yang hadir di sini ataupun nanti yang melihat rekaman ulangnya di YouTube tidak termasuk ya. Tapi memang faktanya selama ini ketika kami mendampingi ya, banyak orang gitu, yang paling sering terabaikan, ya, terutama bagi orang-orang yang sudah lancar, itu adalah gunnahnya. Nah, padahal ini juga bagian dari kaidah tajwid yang harus ditunaikan. Bahwa bahkan ya sahabat Ibnu Mas'ud pun ketika ada seseorang yang tidak menunaikan atau ada seseorang yang melanggar ya, lahan khafi, itu saja beliau marah. Mengatakan Rasul tidak mengajarkan kepada saya seperti itu cara membacanya. Maka ya sahabat saja seperti itu ya. Apalagi kita ya. Siapa kita ini ya. Ustadz juga bukan, ulama juga bukan. Ya. Bahkan tidak ada jaminan untuk memasukkan kita ke surga begitu. Sehingga kita perlu berhati-hati. Walaupun memang melaksanakan lan khafi itu bukan sebuah dosa ya. Karena ringan. Tapi ya tadi ya, walaupun ringan, baiknya ya tetap diperhatikan dengan baik. Kemudian ini tadi sudah dibahas ya di ayat sebelumnya, tidak perlu dibahas ulang. Jadi cukup bab inna saja. Dan dari dua ayat ini ya, ayat yang kelima dan yang keenam ini ya, ini kita mendapati sebuah hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ya, bahwasanya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka Allah juga sudah memberikan sepaket dengan solusinya. Sehingga dengan begitu kita bisa terus optimis di dalam menjalani hidup ini. Baik, saya contohkan sekali lagi ya. Inna ma'al usri yusra. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan ada yang mau mencoba. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, nggak ada ya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Bisa kita selesaikan dua ayat ya. Karena nanggung kalau satu nanti bukan depan cuma satu ayat ya. Baik, lanjut ke ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 ini aja ya. Langsung dua ayat aja. Biar lebih, biar bisa terselesaikan ya. Kelihatan ya di layar ya.
Wa idza farauta fansab. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu ayat 7 dan 8. Baik, kita bahas ayat yang ketujuh terlebih dahulu. Ayat 7. Fa'idha farauta fansod. Nah, yang pertama dia diawali dengan huruf fa. Ini juga tadi sudah dibahas ya. Pastikan dia tipis, jangan sampai berubah menjadi pa. Kemudian hamzahnya itu jangan terayun menjadi faida. Faida itu hamzahnya di sini bukan hamzah yang tahfif ya, tetapi hamzah yang tarqiq. Maka tunaikan hamzahnya dengan sempurna ya. Dan pastikan tidak ada suara imalah atau miring menjadi faida, tapi fai ya. Kemudian huruf berikutnya ada huruf dal ya. Huruf dal keluar dari ujung lidah gigi seri atas. Jadi pastikan ketika mengucapkan huruf dal, rasakan ini ya, ujung lidah itu nempel dia ke gigi seri bagian atas. Dia sepaket dengan dua huruf yang lain yaitu huruf fa dan juga huruf dha. Nah, yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Nah, huruf dal ini insya Allah lebih mudah ya daripada huruf yang huruf to ini. Biasanya ini eh, apa kok to ya, bo ya. Biasanya nanti rawan tertukar dengan huruf dal. Nah, di sini huruf dal dia ada alif ya. Nah, ini alif karena dia tidak menerima harokat, maka dia alif. Alif setelah fathah maka dia dibaca panjang dua harokat. Faiza ya. Bisa dengan cara diayun za abata atau za ba sa, enggak ada masalah. Ya, tergantung silakan nyamannya yang mana. Tapi jangan sampai menjadi terlalu panjang. Faiza. Nah, masih banyak yang membaca mat tabi'i dengan terlalu panjang. Dan huruf dal ini jangan sampai berubah menjadi huruf yang lain. Kadang dia itu berubah menjadi zai, kadang menjadi sin, kadang menjadi dal, bahkan beberapa ada yang menjadi jim. Nah, ini saya nggak tahu ya. Ini padahal eh, jauh semua, tidak ada yang satu tempat keluar yang sama. Tapi faktanya begitu, maka perlu diperhatikan. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf fa. Ya, tadi sudah huruf ro, tadi juga sudah ya. Ro-nya dibaca dengan tafkhim ketika dia berharokat fathah atau dhammah. Nah, yang perlu diperhatikan ini ya, huruf ghain sukun. Ya, ini seringkali huruf ghain sukun ini terbaca mantul ya, muncul sifat kolkolah. Padahal kan nggak ada di situ huruf ghain itu kolkolah nggak ada, sifat kolkolahnya nggak ada. Sehingga kadang sering, bukan kadang sering ya memang sering ya. Sering terbaca farog, farogta, farogta. Nah itu kan kolkolah. Maka ya tentunya kurang tepat ya. Ghain itu dia sifatnya rokhawah ya. Nah, rokhawah mengalir gitu ya. Maka alirkan dengan los seperti sin tadi ya. Au, il, u, farauta, bukan farogta. Dan juga jangan, walaupun dia mengalir ya, pastikan posisi bibir ini tetap di depan. Karena ketika di belakang farau, nah itu nanti jadi tipis. Padahal huruf ghain ini adalah huruf yang tebal. Dia punya sifat
isti'la. Jadi tetap ditunaikan tebalnya ya. Seperti itu. Kemudian huruf ta. Huruf ta dia punya sifat hames ya, hames punya sifat hames maka tunaikan hames dari sifat ta baik dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Ta, hi, tu, at. Nah, begitu ya. Karena ini masih banyak sekali pertanyaan ya. Sifat amesta itu munculnya kapan ya? Sebagian besar mengatakan ya pas sukun aja begitu. Padahal perlu diingat kembali dia itu sifat lazimah ya, sifat dzatiyah, maka dia sifat yang selalu ya, sifat yang senantiasa menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun, berarti dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Kemudian lanjut ke huruf berikutnya. Nah, di sini ada huruf fa ya. Kemudian tadi fa sudah ya, sudah dibahas ada 3 huruf fa di situ. Kemudian di sini ada nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan huruf sod ya. Nun sukun bertemu huruf sod. Sehingga di sini ada hukum tajwid yang namanya ikhfa ya. Eh, ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu dia ditunaikan dengan cara menunaikan gunnahnya. Jadi pastikan lewat rongga hidung. Kemudian setelah itu dia termasuk ikhfa yang ausap. Ya. Ikhfa hakiki yang pertengahan. Sehingga ketika mendengungkan nun, ya, menyamarkan sambil mendengungkan nun, posisi lidah itu sudah bersiap-siap di depan pintu rumahnya huruf sod. Nah, jadi dia sudah ancang-ancang ya, sudah persiapan. Fau, fu, ya. Au. Nah, jadi lidahnya dia sudah eh, bersiap di depan pintu rumahnya huruf sod. Selain itu, dia termasuk ikhfa yang dibaca dengan tebal. Karena huruf ikhfa-nya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf sod yang dia punya sifat isti'la. Bahkan dia juga punya sifat idbaq. Maka dengungnya itu sudah menebal sejak awal. Nah, sebagian membaca dengan falso. Nah, jadi dengungnya tipis, kemudian masuk ke huruf shad, baru ditebalkan. Yang tepat adalah dari awal memang sudah menebal. Fau, fau, nah, seperti itu ya. Itu bedanya ikhfa tebal dan ikhfa yang tipis. Kemudian huruf berikutnya itu huruf ba. Nah, di sini ada ba punya sifat kolkolah. Ya, kolkolah. Maka dia ketika sukun ya, ya bahkan ketika tidak sukun pun ya kolkolahnya tetap ada. Karena kolkolah itu sifat lazimah. Dia ada baik ketika sukun ataupun berharokat. Nah, ketika dia dalam kondisi sukun, sifat kolkolahnya lebih terasa. Nah, sehingga ya goncangannya ya atau pantulannya tunaikan ya. Ab, ib, ub. Begitu. Nah, tetapi jangan sampai berlebihan, ya, karena kalau berlebihan nanti seolah-olah menambah huruf hamzah di belakang, ya, menjadi b. Apalagi kalau diyakini ini kolkolah kubro, gitu kan. Maka pantulannya harus mantap, begitu kan. Pausob, begitu. Kok begitu? Kan kolkolah kubro, begitu kan. Nah, ini yang kadang
perlu diluruskan ya. Jadi walaupun dia kubro ya, besar ya, ada juga sugro ya, tapi suaranya tidak sampai jauh berbeda seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti ada indikasi menambahkan huruf hamzah justru malah terjatuh pada yang namanya lahen jali gitu ya. Ya, kesalahan yang besar karena menambah atau mengurangi huruf itu masuk kesalahan yang besar. Maka jangan sampai dipaksakan dengan terlalu mantap saat membaca qalqalah kubro ya. Baik, lanjut di ayat berikutnya. Wa ila di sini ada waw ya, huruf waw juga huruf yang tipis ya. Pastikan dia diucapkan dengan tipis wa ya. Wa bukan wa tetapi wa ya. Wa wa wi wu wa wi wu gitu ya. Monyong dulu ya. Walaupun fathah ya, walaupun fathah huruf waw dia harus monyong terlebih dahulu. Tapi ingat monyongnya hanya untuk memulai saja. Ketika sudah keluar harokatnya dia tetap membuka. Wa. Nah, begitu ya. Ya, kenapa harus monyong dulu? Ya, karena memang dia letaknya di situ ya, dengan memonyongkan bibir. Selain itu, huruf waw ini adalah wakil ya. Wakil dari harokat dhammah. Nah, maka dia monyong dulu ya. Kalau ya, dia wakil harokat kasroh. Jadi walaupun fathah dia meringis dulu. I. Nah, ya, ya, nah, gitu kan. Ya, nah, meringis dulu dia. Nah, itu dua huruf yang khusus ya. Kalau alif dia wakil fathah. Kemudian wa ila hamzah di sini ya pastikan tadi sudah dibahas ya. Hamzahnya tahqiq ya. Bukan hamzah yang tahfif, bukan hamzah yang imalah, tapi dia terbaca jelas kasroh wai, bukan wai, tapi wai. Wa ila lamnya ada fathah berdiri maka dibaca panjang dua rokat ya dia mat asli ya, mat tabi'i dibaca dua rokat dan pastikan huruf lamnya ini adalah huruf yang tipis ya bukan huruf yang tebal menjadi wa ila ya sudah wa ila hamzahnya terayun ya wawunya menebal lamnya juga menebal. Nah, ini maka perlu diperhatikan la li lu al. Kemudian huruf ro berikutnya tadi sudah kita bahas ro yang berbaris fathah dia dibaca dengan tafkhim ya. Pastikan dilatih ya punggung lidah bagian belakang tempelkan ke langit-langit depan. Kemudian pangkal lidahnya juga dinaikkan ro ya. Bukan ro apalagi sampai ro ya sampai monyong-monyong karena yang monyong itu hanya untuk harokat dhammah. Kalau dia fathah ya jangan dimonyongkan. Nah, kecuali ada kaidah khusus nanti ya, misal di surah Yusuf ya, la ta'manna, itu kan kaidah yang lain ya. Tapi secara umum ya, fathah membuka kasroh, menurunkan rahang, dhammah, monyong. Nah, jadi dhammah untuk monyong. Monyong untuk dhammah ya, kebalik. Kemudian selanjutnya huruf ba. Rabbi, ya. Rabbi, ya. Rabbi, ya. Bi, ya. Pastikan dia bi, bukan pi, ya. Karena
Kalau ah, apa namanya ya, qalqalahnya tidak tertunaikan ya, qalqalah huruf yang berharokat, ya, dia seperti berubah menjadi P yang ringan, pi. Harusnya kan Rabbi, bi, nah, begitu. Dan pastikan ya, ini huruf ba ini dia tidak punya hamas ya. Nah, dia tidak punya sifat hamas. Maka jangan Robbi. Nah, Robbi, Robbika. Begitu ya. Yang punya hamas nanti ya di sini huruf kaf ini ada. Coba dia nggak ada. Ini yang sering terbaca begitu ya. Robbi, Robbi, begitu. Padahal dia sifatnya jahar, maka pastikan jahar saja. Robbi, Robbika. Nah, baru kalau dia huruf kaf, dia tunaikan hamesnya ya. Ka, hi, hu ya. Jangan sampai terbalik ya. Huruf ba yang tidak ada hamesnya justru diucap dengan hames. Huruf kaf yang dia ada hamesnya justru malah tidak terucap, tidak tertunaikan sifat hamesnya. Kalau kaf dalam kondisi fathah mungkin akan aman suaranya ketika hamesnya tidak keluar. Tapi nanti ketika dia dalam kondisi kasroh atau dhammah, nah ini akan rawan tertukar dengan huruf qaf. Semua terbaca ki, nah, ki. Nah, itu kaf atau qaf. Nah, jadi tidak jelas ya dan cenderung ke qaf. Kalau ingin memang suara kaf ya tunaikan hamesnya ki, ku, nah begitu jelas. Oh iya, itu terasa jelas itu adalah huruf kaf. Selanjutnya huruf fa tadi sudah ya. Kemudian ro, ini ada ro sukun ya, ro sukun. Ro sukun yang dia sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafhim ya, dibaca tafhim. Dibaca tebal ya. Jadi jangan far, tetapi far, far, ar ya. Nah, kemudian setelah itu huruf ghain, ini huruf ghain jangan sampai sama dengan kho ya. Kadang ada yang far, gho, gho, gitu ya. Dia tercampur dengan suara huruf kho karena ada serak-seraknya ya. Jadi huruf ghain itu dia lebih halus ya. Gho, ri, ru, bukan gho, ri, ru, enggak seperti itu. Maka pastikan bersihkan rob, rob, rob. Nah, ini ba juga tadi sudah ya. Jangan sampai menambah huruf hamzah di belakang huruf yang sukun. Baik, kita sudah bahas semuanya. Sekarang waktunya memberikan contoh untuk yang kedua kalinya. Dan nanti ketika ada pertanyaan atau ingin mencoba dua ayat dipersilahkan. Kalau nggak ada, ya dicukupkan. Baik, saya contohkan sekali lagi dua ayat 7 dan 8 ya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصُبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan atau ingin mencoba membaca. Kalau tidak ada, berarti cukup. Ada? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, berarti cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Oh, ada. Baik, silakan dibuka mic-nya, Pak. Halo? Kok nggak ada respon? Sudah angkat tangan ya? Ini kepencet atau gimana ini? Silakan dibuka mic-nya, Pak Rahmadi.
Kalau ingin mencoba, kok nggak ada suaranya, tapi angkat tangan. Halo, Oh iya, baik. Assalamualaikum. Halo Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Semuanya. Faida farogta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini ya Pak ya. Yang Ya, pertama roknya Pak perlu ditebalkan ya. Kemarin kayaknya bisa ya di pekan lalu ya. Ro ya. Faro 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 ro 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 farota. ro. Kemudian ya di sini ya nun sukun bertemu dengan huruf shad juga jangan fan. Kalau fan kan jadi idhar, dia kan ikfa, maka samarkan fau ya. Fau Nah, begitu. Fansab. Kemudian di ro yang kedua juga sama. Ya. Terus kemudian yang ro sukun pun juga sama, masih tipis far far. Harusnya kan faru 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 gob faru gob. Farghab. Nah, begitu. Ya. Coba diulang lagi Pak, sekali lagi mungkin. Faida farog Faida farogta fansab wa ila rabbika farghab. Masih sama seperti yang tadi Pak ya. Iya Iya, masih ya, ya, masih ya, nanti sama. saya pelajari dulu, Pak. Ya nanti di Saya rumah latihan dulu. dilatih lagi ya Pak ya. Iya, Pak, baik, baik. Dikonsistenkan begitu. Baik. Ada yang lain mungkin? Kalau ada silahkan. Kalau enggak ada kita tutup ya. Berarti insya Allah pekan depan lanjut ke surah yang baru yaitu surah At-Tin. Baik, enggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Insya Allah cukup berarti. Silakan nanti bisa dilihat kembali pembahasannya dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. Dari beberapa pekan yang lalu ya. Barangkali bermanfaat ya. Jika yang bermanfaat bisa juga di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang ikut belajar. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan istiqomah, dan semoga Allah berikan keberkahan di dalam setiap aktivitas yang kita gunakan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Insya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.